Sebelumnya, terima kasih kepada yang terhormat Ibu Restu Yulia Hidayatul Ummah SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MISD. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Dwi Rahmawati dengan NIM 2032000031, Eka Nur Latifah dengan NIM 2032000035, Fahmia Rahma Farika dengan NIM 2032000041, Haris Sabita Anjani dengan NIM 2032000050, dan Khairunim dengan NIM 2032000052. Di sini kami akan membahas materi dengan judul Pentingnya Hakikat dan Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial serta Paradigma Baru. Pentingnya pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial merupakan pembelajaran yang sangat penting diajarkan kepada peserta didik dikarenakan latar belakang peserta didik yang tentu berbeda-beda. Nah, mereka menjadi anggota masyarakat dengan membawa budaya yang mereka alami dan amalkan. Dalam hal ini, sekolah bukanlah satu-satunya sarana untuk mengenal masyarakat, tetapi menjadi bagian yang bisa dikatakan cukup penting tentunya. Mengapa sekolah dikatakan penting? Dikarenakan apa yang menjadi informasi di luar sekolah dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih bermakna sesuai jenjang pendidikannya, yang belum mampu memahami masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Melalui pengajaran ilmu pengetahuan sosial, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-tantangannya. Selanjutnya, pelajaran ilmu pengetahuan sangat penting untuk diajarkan pada jenjang pendidikan dasar. Dengan pendekatan yang lebih menarik dengan keterlibatan siswa yang optimal dalam pembelajaran tersebut, ilmu pengetahuan sosial merupakan bidang studi yang pandangannya bersifat terpadu. Artinya bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan perpaduan dari sejumlah mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi. Selanjutnya, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial akan memberikan informasi atau pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat. Nah, di mana diberi wawasan kepada peserta didik mengenai siapa dirinya, masyarakatnya, bangsanya, dan perkembangan kehidupan kebangsaan di masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini tidak akan berarti apa-apa dalam prosesnya apabila tidak didukung oleh kemampuan guru dan komitmen guru dalam mengajar. Kepribadian guru merupakan faktor penting untuk menjadi seorang guru yang sukses. Baik, yang poin selanjutnya adalah hakikat pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hakikat ilmu pengetahuan sosial adalah suatu telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupan, manusia harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Ilmu pengetahuan sosial melihat bagaimana manusia hidup bersama dengan sesamanya, dengan tetangganya, dari lingkungan dekat sampai dengan lingkungan yang jauh. Bagaimana keserasian hidup dengan lingkungannya, baik dengan sesama manusia maupun lingkungan alamnya. Bagaimana mereka melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, bahan kajian atau bahan belajar ilmu pengetahuan sosial adalah manusia dan lingkungannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran IPS. 1. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. Yang kedua, mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang ketiga, mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat. Lebih lengkapnya bahwa tujuan pembelajaran ilmu-ilmu sosial, terutama ilmu pengetahuan sosial, dapat dilihat dari 3 kategori. Yang pertama,
Pengembangan kemampuan intelektual bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami disiplin ilmu sosial, berpikir dalam disiplin ilmu sosial, serta kemampuan profesional dalam mencari informasi. Yang kedua, pengembangan kemampuan rasa tanggung jawab sosial, bertujuan agar siswa mampu berkomunikasi dengan masyarakat lainnya. Rasa tanggung jawab sebagai negara dan warga dunia. Yang ketiga, pengembangan kemampuan kepribadian bertujuan dengan pengembangan sikap, nilai, norma, dan moral menjadi anutan siswa, seperti kemauan untuk terus mengembangkan diri melalui belajar di pendidikan lebih lanjut. Materi selanjutnya, ini tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia, ini yang bertujuan untuk para siswa di Indonesia agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Dan siswa diharapkan bisa memiliki sikap mental dan bisa mengatasi dalam kehidupan sehari-harinya yang menimpa dirinya maupun lingkungan di masyarakat sekitarnya. Pendidikan IPS pada dasarnya memiliki tugas dapat bisa membantu untuk membentukkan diri siswa dan bisa peduli terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Ilmu sosial diharapkan bisa menerapkan metode yang diadaptasi dari ilmu sosial dan dalam memecahkan berbagai masalah yang terjadi di lingkungannya, baik secara kritis dan analitis, sehingga dapat mampu menunjukkan rasa tanggung jawab seorang siswa kepada suatu bangsa dan negara. Lebih lengkap, kata Said Hamid Hasan menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran ilmu sosial, terutama ilmu pengetahuan sosial, dapat dilihat dari 3 kategori, yaitu memiliki karakteristik kategori pengembangan kemampuan intelektual siswa, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa negara, serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi yang mandiri. Ketiga karakteristik yang menurut Said Hamid Hasan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan pengembangan kemampuan intelektual, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami disiplin ilmu sosial dan berpikir dalam disiplin ilmu sosial, serta kemampuan profesional dalam mencari sebuah informasi. Kedua yaitu tujuan pengembangan kemampuan rasa tanggung jawab sosial, yaitu bertujuan agar siswa mampu berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya dan memiliki rasa tanggung jawab dan bisa berkomunikasi dengan warga dunia. Yang ketiga yaitu tujuan pengembangan kemampuan kepribadian, yaitu berkenaan dengan pengembangan sikap, nilai, moral, norma yang menjadi panutan siswa, seperti kemampuan untuk terus mengembangkan diri melalui proses pembelajaran di jenjang pendidikan yang sedang ditempuhnya. Yang terakhir adalah paradigma baru pembelajaran IPS. Paradigma IPS adalah model atau kerangka berpikir perkembangan IPS yang direncanakan dalam kurikulum pada sistem pendidikan Indonesia. Dan IPS merupakan studi yang mempelajari tentang masyarakat atau manusia yang merupakan ilmu dari ilmu sosial. Ada beberapa istilah yang termasuk dalam bidang pengetahuan sosial. Yang pertama ada ilmu sosial, yang kedua ada social science, yang ketiga ada studi sosial, yang keempat ada social study, dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan sosial atau sering disebut dengan IPS. Selain istilah tersebut, ada juga yang digunakan dalam menyebut bidang studi IPS, yaitu social education dan social learning. Yang kedua, istilah tersebut lebih menitik beratkan kepada berbagai pengalaman di sekolah yang dipandang dapat membantu anak didik untuk tumbuh dan lebih mampu bergaul di tengah-tengah masyarakat. Dan ilmu sosial terdiri dari disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi.
pada pendidikan IPS lebih ditekankan pada bagaimana cara mendidik tentang ilmu sosial atau lebih kepada penerapannya atau biasa disebut application of knowledge social. Ilmu yang disajikan dalam pendidikan IPS merupakan suatu sistematik antara ilmu sosial dengan ilmu pendidikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.